Halo, apa kabar semuanya? Sekarang kita pada tahapan penjelasan mengenai penyelesaian sengketa alternatif atau disebut dengan Alternative Dispute Resolution. Yang kita pelajari pertama yaitu pengertian dan sejarah penyelesaian sengketa alternatif. Jadi, ADR atau penyelesaian sengketa alternatif ini merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan untuk tujuan yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa. Amerika Serikat ini dianggap sebagai negara tempat awal berkembangnya ADR yang kemudian berkembang ke berbagai negara termasuk Asia Tenggara dan kemudian berkembang di Indonesia. Yang menjadi latar belakang dari berkembangnya ADR adalah atas dasar kebutuhan, yaitu untuk mengurangi kemacetan penyelesaian perkara di pengadilan yang sering berkepanjangan, lama, biaya tinggi, dan juga hasilnya yang sering tidak memuaskan. Kemudian untuk meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa, untuk memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan, dan untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima semua pihak, atau bisa dibilang semua para pihak itu merasa puas. Pengembangan penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia sendiri ini bukanlah hal yang baru. Jadi ADR sesuai dengan sistem sosial budaya tradisional masyarakat Indonesia yang mengedepankan penyelesaian dengan musyawarah mufakat. Alasan pengembangan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia yang pertama itu faktor ekonomis, biaya dan waktu yang sedikit. Kemudian faktor ruang lingkup yang dibahas itu luas, sesuai kebutuhan, dan faktor pembinaan hubungan baik antar manusia. Bagaimana dengan sejarah pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam sistem hukum di Indonesia? Pada masa kolonial Belanda, lembaga peradilan diberikan kesempatan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, yaitu sesuai dengan pasal 130 HIR atau pasal 154 RBG. Pada sidang awal hakim mengusahakan perdamaian atau hakim mengusahakan perdamaian sebelum perkara mereka diputuskan. Kemudian pasal 20 HIR atau HIR, kemudian atau 154 RBG atau 31 RV. Ini penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Bagaimana dengan perkembangan dari pengaturan? Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian PP Nomor 54 Tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Kemudian Perma nomor 23 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang kemudian digantikan oleh Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Kemudian Perma nomor 1 tahun 2016, perubahan atas Perma nomor 1 tahun 2008 tersebut. Penyelesaian sengketa perdata ini sepenuhnya merupakan haknya para pihak. Maksudnya yaitu, sejak awal, para pihak sudah menetapkan cara penyelesaian sengketa yang timbul sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang kemudian termuat dalam akta perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Penentuan penyelesaian ditentukan kemudian misalnya, pertama, kedua belah pihak berusaha menyelesaikan sendiri dengan musyawarah. Kemudian, meminta bantuan pihak ketiga. Ada mediator atau konsiliator. Kemudian, membuat perjanjian atau menyerahkan kepada arbitrase. Selanjutnya, salah satu pihak menggugat ke pengadilan atau dibiarkan melihat situasi atau menunggu reaksi terlebih dahulu. Mengapa harus ada alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia? Pertama itu diakibatkan adanya perdagangan bebas. Jadi jumlah transaksi bisnis akan meningkat atau sudah meningkat. Kemudian potensi sengketa meningkat kualitas dan kuantitasnya, sehingga perlu penyelesaian yang segera. Kemudian
adanya sengketa di bidang bisnis harus segera diselesaikan. Kalau terlambat, ini berakibat pada pembangunan ekonomi yang tidak efisien. Selanjutnya perlu penyelesaian yang cepat, efektif, dan efisien yang sesuai dengan laju kecepatan perekonomian dan perdagangan yang menganut prinsip free market dan free competition. Oleh karena itu, perlu dibentuk atau di kehidupan lembaga yang mampu menyelesaikan sengketa atau beda pendapat dengan cepat dan biaya murah. Baiklah, demikian dulu untuk membuka mengenai alternatif penyelesaian sengketa. Kita akan bahas pada episode yang selanjutnya. Sampai ketemu, bye-bye.